pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan izinnya semata sehingga pada hari ini kita bisa hadir di sekolah melaksanakan rutinitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Kombel, Sekretaris Kombel, dan teman-teman komunitas pelajar, kali ini adalah pertemuan kita yang kedua. Di pertemuan pertama kita sudah membahas agenda komunitas pelajar. Hari ini kita action dengan sharing, ya. Maka di sharing ini, di bulan ini kita targetkan 2 narasumber yang akan sharing dengan teman-teman. Yang pertama itu Sekretaris Kombel, Ibu Jenny Leo. Kemudian yang kedua, di minggu depan itu ada Ketua Kombel yang akan sharing dengan teman-teman. Nah, di sharing ini kita akan berbagi tentang pengalaman belajar di platform Merdeka Mengajar. Jadi kita akan rintis dari topik 1. Harapan saya kegiatan ini akan terus dilaksanakan karena kita mengenal prinsip perubahan dari Ki Hajar Dewantara. Itu ada asas trikon, di mana pada asas trikon itu yang pertama yaitu kontinuitas. Jadi kalau kita ingin berubah, kita harus melakukannya secara kontinu. Jadi bukan hanya di bulan ini kita laksanakan, tetapi kita akan melaksanakan secara terus-menerus, dan teman-teman nanti pasti semua akan mendapatkan giliran untuk sharing di komunitas ini. Yang kedua yaitu konvergensi. Jadi apapun yang orang lakukan itu tujuannya adalah untuk kemanusiaan. Jadi orang mau belajar ini nanti Bapak Ibu kompetensinya akan meningkat, dan peningkatan kompetensi itu muaranya adalah kepada murid. Karena tujuan pendidikan itu kan murid, murid, dan murid. Jadi apapun yang orang bikin, apapun yang orang upayakan, muaranya harus kepada peningkatan kompetensi murid secara holistik. Dan yang ketiga yaitu konsentris, ya. Sudah pasti di komunitas ini orang berpemahaman pasti beda-beda kan? Nah, itu yang asas konsentris tadi. Jadi perbedaan itu nanti orang akan satukan di komunitas ini. Mungkin hanya itu. Selanjutnya ada sepatah 2 kata dari Ketua Kombel. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan kita dalam hal berbagi, dalam hal diskusi ringan, di mana kita akan lebih fokus lagi berbagi apa yang kita pelajari dalam PMM atau platform Merdeka Mengajar. Tadi itu Capsek sudah menggali satu materi total dari awal sampai akhir dari yang akan kita pelajari saat ini. Nah, yang kita akan dengarkan nanti itu dari topik pertama tentang Merdeka Belajar, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Ibu Jenny Leo tentang modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Selanjutnya di pertemuan berikut kita akan belajar tentang mendidik dan mengajar. Kalau yang tadi Capsek sempat singgung tentang konsentris, tentang trikon, itu dia masuk dalam modul 3. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh. Bahkan Capsek sudah menyinggung lagi di modul 4-nya. Modul 4 itu tentang teori konvergensi. Ya, mungkin sudah tidak apalagi sudah familiar bagi kita. Nah, selanjutnya saya langsung saja memberikan kesempatan kepada sekretaris untuk memaparkan apa yang dia pahami. Nanti kita sharing apakah
pemahaman kita sudah sama atau berbeda antara satu dan lain. Memang kalau berbicara pemahaman, satu orang dengan yang lain pasti akan berbeda pemahaman. Oke? Saya sangat bersyukur saya diberikan kesempatan di pertemuan pertama kita pada siang ini. Sebelum sharing, saya mau menyampaikan bahwa ketika sharing itu pastinya itu kayak pedang bermata dua. Jadi selain untuk teman-teman di sini, untuk kita juga. Nah, jadi itu dulu yang dipahami supaya orang bisa saling menerima. Jangan nanti ada yang dengan pencipingannya begini, toh? Jadi Tom kayak gelas kosong dulu ya. Kalau kita ikut seminar, dia bilang mau ikut seminar apapun atau mau terima materi apapun, orang itu mesti posisikan yang itu ada di gelas kosong. Mungkin teman-teman sudah punya pengetahuan yang lebih kan, jadi begitu. Ya Bapak Ibu, di modul awal tentang Merdeka Belajar ini, di sini paling pertama dulu itu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Jadi kalau mau lihat di dalam PMM ini, itu materi yang pertama itu bukan langsung untuk peserta didik, tetapi untuk orang dulu, pemahaman orang sebagai pendidik, sehingga ketika orang memahami orang berposisi sebagai pendidik, orang itu sudah belajar DP selanjutnya tentang kurikulum Merdeka itu bagaimana. Tetapi DP basic pertama dulu, orang menyadari dulu orang berposisi atau peran sebagai pendidik. Nah, teman-teman, di sini kalau di modul PMM itu dia ada pembukaan di situ yang langsung bilang begini. Mari kita kembali ke awal perjalanan kita ke awal perjalanan kita sebagai pendidik. Jadi kalau ke saya itu satu statement yang kayak menggelitik, dan ketika orang ada di posisi saat ini yang pasti terus sudah ada dengan berbagai ada kepentingan, ada rencana, sehingga mungkin orang kadang-kadang mengesampingkan orang bertanggung jawab ini. Makanya kita pahami ini pernyataan pertama ini mau kembalikan dulu orang ke pemahaman. Coba orang kembali ke perjalanan kita perjalanan awal kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana perjuangan sehingga sampai di profesi hebat ini. Jadi sama dengan ada yang kita pernah dengar, ada bilang begini, kalau mau jadi kaya nggak usah jadi guru. Nggak mungkin orang mau jadi kaya. Jadi bisa diartikan bahwa guru itu kerelaan hati. Jadi panggilan jiwa. Jadi kata orang menjadi guru yang pasti ada yang bilang orang kenali dulu karakteristik siswa. Nah, orang itu kenali mesti mampu untuk mengenali kebutuhan siswa. Akan tetapi di sini penting bahwa kita sebagai pendidik itu mesti mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Di sini ditekankan bahwa kita mesti menyadari di lubuk hati masing-masing bahwa kebutuhan kita untuk terus belajar itu adalah sesuatu yang penting. Itu buktinya waktu kayak mau ikut seminar atau diklat, waktu lalu di Nado, kita merasa kita itu masih sangat kecil, masih sangat bodoh ketika mengetahui bahwa ternyata teman-teman guru di Sulut itu ternyata orang punya kapasitas yang luas, pemahaman yang dalam, dan panggilan jiwa yang kadang kita berpikir, kita belum apa-apanya dibanding apa yang orang perbuat. Jadi di sini dituntut bahwa sebagai pendidik, orang itu harus memenuhi kebutuhan belajar. Tentunya kalau saat ini orang tidak bisa mengharapkan pada kita mesti ikut dulu, dan ini terasa sempurna. Kemendikbud sekarang itu menyiapkan orang kayak PMM, sehingga mungkin tidak ada alasan lagi mau bilang kita tidak ada waktu. Karena kalau mungkin PMM itu adalah sesuatu yang kembali ke pompe diri. Ini kita punya waktu free, kita boleh kebebasan waktu, begitu mungkin kebebasan waktu.
teacher as a model. Jadi saya ingin menjadi guru yang model bagi siswa. Tadi mulai kerapihan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan, karena memang kalau mau mendidik pengetahuan anak-anak itu, kalau mau memberikan pengetahuan kepada anak-anak itu di zaman sekarang, guru itu hanya 20-30%. Selebihnya adalah literasi digital yang diperoleh anak lewat gawai ataupun internet. Tetapi selebihnya saya ingin menjadi model karena di zaman saya sekolah itu pendidikan masih keras, nggak tahu baca pun itu diketok. Tapi kalau sekarang ada. Jadi saya ingin menjadi model untuk anak-anak dari cara saya berpakaian, bertutur kata hingga memberikan contoh-contoh yang baik. Karena kebanyakan kejadian kita sering baju di dalam, tiba-tiba baju di luar, anak-anak kan pasti tanya, "Pak, aku boleh susi keluar baju?" Nah itu kan contoh. Jadi seperti itu. Bahkan beberapa referensi yang kita baca di Jepang itu untuk masuk di dunia kerja itu kayaknya DP akademik itu sudah dinomorkan ke sekian. Yang paling utama dinilai itu adalah karakter dan kemampuan berkolaborasi. Jadi tesnya dirancang sedemikian rupa sehingga yang jadi penilaian utama itu adalah itu merujuk ke kemampuan dia berkolaborasi. Jadi kalau misalnya pintar tetapi ini misalnya dia tidak mau. Belajar Pancasila itu dah. Karena bergotong royong kan di dalam kreatif, inovatif dan sebagainya itu terasa untuk penanaman itu membentuk dompet karakter, membentuk dompet mental. Apalagi kalau orang mau bikin project, kan di situ ada pengalaman-pengalaman baru tuh kayak tadi penolakan. Itu menghadapi sama dengan apa? Kompetisi yang maksud tadi, orang itu harus berjuang baik-baik kan. Orang merubah yang satu Indonesia, orang dari tahap-tahap. Sehingga mengakar sampai misalnya orang dari SMP, orang runut dorong supaya orang belajar baik-baik ketika SMA, orang memilih di sekolah yang tidak sesuai dengan standar. Itu berpengaruh juga di kompetisi yang saya bilang tadi. Nah, kita berpengalaman di SMP. Apa yang harus orang buatkan di SMP ketika hal yang orang punya potensi dan orang bersyukur pada dia. Misalkan dia suka di potensi minat ini, ya, itu yang menjadi tanaman yang nantinya orang petik di depan. Misalnya satu contoh ya, ketika orang aktif di seni musik, seni puisi, seni sastra, ketika orang itu yang orang genjot terus ke atas, orang tetap memilih alur itu. Orang tetap memilih alur yang nantinya orang walaupun sudah di dokter, orang tetap aktif untuk kita tenang dulu tahu puisi. Ada konektivitas yang orang rasa orang pernah dapat di SMP sekolah penggerak. Itu pun sama dengan orang pernah SMP tidak pernah tampil di Pasamra atau di pernah MC. Dia mampu untuk mentransformasi dari diri ke forum yang lebih aktualisasi diri di hal-hal yang di luar. Ini kan kita sudah bisa genggam dalam masa depan. Maksudnya kayak begitu dah Jun. Apa yang kita bisa lakukan saat ini. Kemudian kalau misalnya kayak Viola, misalnya waktu lalu si Ilham toh, si Ilham dia lagi nunggu kita kan tanya, "Lu tuh cita-cita itu apa?" Dia bilang dia YouTuber. Ya yang bisa kita lakukan kita mengarahkan dia daripada dia kan waktu lalu ada terlibat lihat video ini. Nah kita bilang loh, kalau Anda punya cita-cita itu hal-hal apa yang bisa Anda lakukan sekarang. Misalnya dia bilang, bantu satu-satunya. Nah, orang so menggali, melihat apa yang ada dalam diri orang. Jadi ke depan diharapkan orang ini so punya gambaran